Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila akhirati Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila ibunya Huda Hairul wala jamil masyayikhina wa jaduna khususan Ustur wa Wahid Sim wa Asma Syarif. Al-Fatihah. Adiknya Mas Afi yang lagi dirawat. Siapa namanya? Faik, Mas Faik. Adiknya Mas Afi. Yang ada tambahan khusus buat adiknya Mas Afiq ya. Namanya siapa? Ya, Faik. Yang sekarang lagi sakit. Dirawat. Allah masfi mardoha. Mardoha perempuan atau laki-laki ya? Allah masfi mardohu bisafaatil Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumina fi darin amin. Hadirin sekalian, kemarin kita bicara tentang istiqomah ya. Lanjut kepada ayat yang lanjutnya. Summa kuli minas samarati fasluki subula rabbika. Silakan Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Summa kulli min kulli samarati fasluki subula rabbika dhullan yakhruju min buduniha syarabun mukhtalifun alwana fihi shifaa'un linnas inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sampai situ. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Ada nggak keterangan kuli itu kepada siapa? Makanlah kan berarti ada yang diperintah itu. Nggak ada. Kayaknya ini kan ceritanya siapa? Siti Maryam ya, anak ibunya Nabi Isa itu. Kuli min kulli samarati fasluki. Ya amarnya kepada perempuan fasluki gitu kan. Padahal umum gitu kan. Yahruju min butuniha syarabun mukhtalifun. Ada, selamat datang Mas Budi, baru kelihatan ya. Ada minuman yang keluar dari perutnya hewan itu, karena surat ini menceritakan tentang An-Nahl. Surat Nahl menceritakan tentang lebah, bukan lebay. Fihi sifaun. Udah catatan jaminan Al-Quran tuh. Cuma yang masalahnya kan itu kan madu ya. Madu itu asli apa ghairul asli gitu yang repot kan. Sama jeragan dakun Padan Ramil, selamat malam. Pilot tiga-tiganya, satunya pilotnya pulang nggak itu? Tadi tinggal di sana. Kan ngirim tiga, lagi acaranya Pak Prabowo. Masih di sana. Oh, masih putar-putar.
Sare karomah bulan Ramadan. Kuli minas samaroti fasluki yakhruju min butuniha, ya kan? Kira-kira sampai percaya enggak sih sama madu itu sebagai obat itu? Quran kan masalahnya. Cuma yang jadi masalah itu madu yang mana nih? Kadang-kadang kita juga kesel sama penjual madu. Ya kan, ada madu ratna, ada madu rodam, ada madu apa lagi kan? Ada yang di madu ya. Iya, Badui datang serta jual Pak untuk tahiyat Pak kumaha yo anu abdi iya. Terpaksa saya beli. Ternyata tuh ada yang tukang tipu juga itu. Nggak tahu tuh kawannya Romli bawa golok ke sini. Biasanya kalau yang asli itu mahal. Saya berusaha untuk menyembuhkan adik saya beli madu Yaman. Yang kalau di Kelapa Gading yang madu biasa, yang dari Turki itu 500.000 tuh gede bener. Di situ sih madu Yaman segini. Terus tapi tetap saya ini bener enggak? Ente ya madu Yaman gitu. Jangan Yamannya Yaman Tanah Abang lagi kan. Golongan ami aneh itu aneh punya ami. Iya, itu yang jadi kesulitan. Kita percaya bahwa yang di dalam madu itu punya sifaun. Dunia kedokteran juga mempercayakan kalau memang itu benar obat, biasanya kena luka diolesin gitu rapet. Cuma kan kadang-kadang rame sama dokter. Ini gitu kan. Misalkan gitu kayak sekarang itu teman kita yang lagi nyoba ilmu, mungkin barangkali kalau diobatin diolesin begitu barangkali cepat sembuh barangkali gitu kan. Tapi itu kan terserah sendiri. Tapi kita percaya bahwa yang dimaksud yakhruju min butuniha itu adalah asal. Asal itu adalah madu. Beda sebetulnya yang ada di Arab. Madu yang ada biasanya kalau di Turki kan memang ada tanamannya disebar biasanya dari dari bunga matahari. Kalau enggak kalau bahasa Cirebon itu cokrak cakrik. Bahasa ini nih orang Kediri itu kenikir, ya kan? Itu yang bisa buat lalap itu. Oh beda ya. Tapi kan kayaknya sama itu cokrak cakrik kayak begitu. Kalah lagi gitu kan. Sampai orang mana sih? Loh jangan Kebumen aja, mesti ada yang membedakan. Panganannya blengong. Iya, beda katanya. Kalau saya sih perasaan tuh dulu sama gitu. Jadi dulu tuh saya tanam, kalau di sawah saya tanam di galengan. Ya di galengan kan, galengan sawah tuh saya tanemin gitu kan. Asal jangan kayak orang Jombang. Jombang itu simbuan dipangan. Golongan ini nih, makanannya simbuan. Yang di tempat saya wedus saja nggak doyan, di Jombang, Kediri itu buat pepes teri gitu kan. Ibu Presiden aja doyan itu simbuan. Saya kalau katanya di pondok kamu ada simbuan banyak, bawa dong ke sini. Alah, saya bilang wedus saja orang doyan, kamu pakan-pakan dibuang. Kenapa sih? Bosan saya dulu dari kecil makan gituan gitu. Kalau nggak simbuan tempe embos. Ngambilnya bareng itu antara wedus dengan santri di pabrik tahunya sama. Pakai geledegan gitu kan. Fihi sifaun linnas. Ada lagi bahwa Quran itu
jadi obat. Ada ayatnya. Saya juga bagaimana mengamalkan Quran sebagai obat. Ada, kalau batin iya, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ini yang biasa ahli ilmu pesaka besiki, Quran bisa menjadi obat. Ada nih yang ahlinya bagaimana ini? Indra, ahlinya Indra. Fihi sifa'un linnas wal asl al hadisul ladzi rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima min riwayati Qatadah an Abil Mutawakkil Ali bin Dawud an-Naji an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang, ya kalau tidak dikenal itu hanya rajulan saja, datang ke Rasulullah. Faqala inna akhi istatlaqa batnuhu. Istilahnya kembung. Perutnya tuh kembung, Kiai gitu kan. Faqala isqihi asalan. Kasih minum itu asal. Ini yang repot asalnya ini nih. Asal palsu apa asal asli. Artinya kadar dari fiha, ya kan? Obat-obatan yang terkandung di dalam asal itu banyak apa sedikit. Kalau banyak kan berarti lebih cepat sembuh. Summa saqahu fasdada tahlil wa daf'un summa saqahu wa kadzalika man taf'al fatulatul fasid al mutir bil badan itu mustaqabatu wa salaha mazaduhu wa ndafa'at al asra wal aqab bi barakati isyaratihi. Sembuh. Ditanya itu. Lagi-lagi balik lagi terhadap surganya masalah madunya. Bahkan kan madu itu kan ente yang extra jos saja madunya sampai ngocer begitu kan. Madu apa gula yang dicairin gitu kan. Wa fi sahihaini min hadis Isa bin Urwata an Abi Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'jibul halwa wal 'asal. Pernah juga walaupun sudah ada di Qur'annya, Nabi juga merasa terheran-heran dengan satu bikinan Allah ini yang namanya asal. Kira-kira sampean nyimpen asal enggak gitu, madu enggak? Barangkali anak ke apa kan asal. Cuma masalahnya lengketnya ini kan, jadi anak itu enggak mau. Min hadits misalnya al-Aftasi an Sa'id Jubair Abdul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shifa'u fi salasatin. Satu syurtatu muhajjamun, ada itu cantuk. Siapa tuh yang ahli cantuk, ahli apa? Pekam ya. Bahasa Indonesianya itu pekam, kalau Jawanya itu cantuk. Saya baru kenal pekam itu. Yang saya baru kenal itu ruqyah. Pakai qaf, pakainya ruqyah gitu kan. Dari kecil saya nggak pernah yang kenal ruqyah saya kenal gitu kan. Ruqyah, Markona. Au surbatu aslin. Gitu. Balik lagi kepada yang namanya madu. Tapi kan di ujung ayatnya kan liqaumi yatafakkarun. Kata si Mas Polonya kan mikir gitu. Anda mikir enggak bahwa di dalam asal itu ada suatu hal yang sangat mentakjubkan.
Itu yang namanya Tibun Nabawi. Ada hadis mengatakan alaikum bisyafa'aini. Pegang teguhlah kamu dengan dua obat. Satu al-asl, yang satunya Al-Qur'anul Karim. Kalau untuk hati baca Quran memang ya percaya kita, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Cuma kadang-kadang itu kan jengkel. Quran sudah 45 juz kok masalahnya nggak selesai-selesai, kan ada gitu kan. Tuhan nggak adil gitu, baru gitu Tuhan adil. Baru sekali dicoba aja udah ngomongnya Tuhan nggak adil. Nah, ada lagi man la'ikal asala salasa khadwatin fi kulli syahrin lam yusibhu azimun balaun. Setiap bulan ente minum madu asli, kira-kira itu mengurangin gangguan masalah perut. Saya paling seneng ya duren daripada madu, yang nggak ketemu nadu ya duren yang jelas. Terus wallahu khalaqakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum. Ya. Terus langsung. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila arjalil umuri likay la ya'lama ba'da ilmi syai'an. Innallaha 'alimun qadir. Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fir faman ladhina fudilu فَمَا الَّذِينَ فُضِلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَّظَكُم فِي الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta, pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum. Kita udah hidup semua ini. Tadi malam diceritakan ada yang meninggal, kan begitu. Mayuridu ila ardalil umri.
Terjemahannya itu pikun. Ada orang dijadikan pikun. Di sini di hadis mengatakan batasannya itu 75. Kalau pikun makan sih nggak apa-apa ya. Agak mending lah. Kalau bikin anak saya bingung saya itu. Yang masih muda juga begitu pikun memang. Dilalah nggak hafal-hafal itu, ya. Romli diabaikan. Anggap aja kalah hijarah udah dia patung udah. Itu Rom, masya Allah Rom, bukan ceritakan lagi supaya cepat buru-buru gitu kan. Dipanas-panasin. Pelajaran begitu tuh nggak hafal-hafal Rom, masya Allah. Perasaan baru setengah jam yang lalu. Abtadiul imla bismillatil aliyah, mulai lagi. Itu bagi yang muda. Kalau waktu muda sih nggak koper pakai celananya malah sarungnya yang dikasih bolongan. Anaknya marah. Papa lagi ngapain tuh sama mama? Mama kok disakiti? Enggak nak, lagi itu kan naik ondel-ondel. Likaila ya'lamu ba'da ilmin syai'a. Orang kalau sudah apa tadi? Tua itu namanya? Itu tidak tahu, tadinya tahu terus akhirnya tidak tahu. Quran yang jelaskan gitu kan. Mungkin nggak ada yang sama itu. Mas Bagio udah umurnya berapa Mas Bagio? Oh. 17. Saya yang udah 17 itu kadang-kadang mau ke dapur, oh saya mau ngambil sendok. Begitu sampai di dapur, jedog aja tuh, saya tuh ngambil apa ya gitu kan. Udah di depan nih padahal udah di rak, ngambil apa. Akhirnya di rewind lagi, kerek mundur lagi kan. Oh iya sendok gitu kan. Sudah mulai begitu maklum 17, 70 kurang 1 kan. Jatah saya kalau ngeliat Quran begini di hadisnya 75, mudah-mudahan sampai 75 lebih. Terus kalau sudah tua nyusahkan orang hidup itu gimana tuh dia gitu kan. Saya takutnya di sini sudah besernya nggak tahan, lebih tahan, baru bangun pengen kencing mesin. Ya kan Dimas ngepel lagi kan gitu ya Mas. Saya udah beser, tapi jangan takut Mas. Sekarang banyak pampers Mas. Umroh kemarin 2 kali ya pakai pampers itu. Diketawain cucu. Wah bapak kayak saya katanya gitu pakai pampers. Dimin aja kan. Innallaha alimun qadir. Wallahu faddala. Nah ini nih, masalah rezeki satu sama lain berbeda. Saya punya Alphard ada 10. Kang Dakun baru bajai 5, beda kan. Sampai saya keder naruhnya di mana Alphard 10 itu. Akhirnya saya kembalikan lagi ke agen lagi lah. Sekarang Alphard harganya lagi jatuh jadi saya kasihkan agen lagi lah. Tapi saya pengen bercita-cita pakai S600 mobilnya Jokowi itu saya nafsu gitu kan. Yang katanya anti peluru tuh. Cuma saya khawatir saya punya S600 pada ngikut numpang gitu kan. Rumahnya di Pondok Indah ada pemandiannya gitu kan. Dimas bolak-balik mulu bawa anduk. Pak, andon andrus Pak gitu. Saya takut itu kan. Famal ladzi fuddilu bi rati rizqi alama malakat aimanukum fa fihi sawa. Anjurannya kalau sudah rezekinya berbeda, jangan pelit-pelit sampean sedekah. Itu maksudnya gitu. Jangan nunggu kaya Dimas gitu. Ya duit-duit boleh nyopet barangkali kan gitu Mas. Afa bi ni'matillahi yajhadun. Sama saja ayaan ujungnya ini. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma
tukadziban, nikmat apa lagi gitu kan. Ya kan banyak sebetulnya nikmat, tapi kan nunggu nikmat gede ya. Giliran gede keder, hitung duitnya. Misalkan hadiah dari kopi kapal api kan, siapa tahu tuh kopi kapal api 5 kilo tuh beli biar mabok situ. Kopi 5 kilo, gula 4 kilo, sahur buka pakai kopi kapal api itu mabok lah situ. Katanya habis katanya, jadi saya tuh waduh penanggung jawab kopi merasa saya sadar kalau bulan puasa itu kan ada Senin, Selasa 7 hari penuh, saya dikiranya cuma seminggu 2 kali kan ya, sadar lah. Artinya apa? Yang di sini tuh doyan kopi gitu loh. Besok kalau krisis kopi saya bebekin itu masih kering dibobok gitu kan. Kayak orang Kediri kalau bikin kopi, oh ya jagung ya sekuaking ya gitu kan. Sehingga kalau sudah minum kopi itu nyangkut di sini kalau komisen. Enaknya begitu tuh ngopi sebelum imsak, ya kan? Tarhiman tuh ngopi blebok kan pasti pada nyangkut ini. Setelah imsak subuh, sholatu khairum minan naum, ditarik gini kan. Masih ada lumayanannya gitu kan. Nah, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwaji banina. Nah, ini kritik buat udah lagi nih. Udah rom nih. Tuhan tuh sudah bagikan dua-dua. Kapankah itu kan Anda menghabiskan masa jomblomu? Jawab, jangan pakai ngangguk-ngangguk begitu. Saya takut Korea Utara ngelepas nuklirnya ke Indonesia nanti. Wa jalalkum min azwajikum, ada. Model apa sih istri kamu itu calonnya? Syahrini sudah dikawin orang. Saya juga sakit hati di sini. Ada Mpok Ati mau nggak? Kalau Mpok Ati mau gue anterin nih. Banina wa hafdzatan, anak cucu. Wa razaqakum minat thayyibat. Ini yang sering kita lupa, wa razaqakum minat thayyibat. Kita sudah diatur segitu dari hal-hal yang baik. Malah yang nggak baik yang diambil. Tapi kalau yang masih muda-muda subat-subat sedikit lewas lah gitu kan. Kalau sudah sama saya udah seumur begitu tuh lebih baik saya nggak makan kalau model begitu gitu kan. Ente kalau kena tilang bayar di tempat apa diproses? Ayo. Bayar tempat kan itu. Nah, yang banyak kan bayar tempat kan. Tergantung gandulanmu. Ya kan damai, yang banyak kan damai. Daripada ruwet bulan puasa lagi nunggu sidang. Ya, kelamaan kan begitu kan, bener kan? Sobat-sobat dikit lu nggak apa-apa lah, nanti buat wudhu hilang gitu kan. Begitu ditiwang bayarnya 20.000 kan, Pak sebelah sana itu kan teman saya. Kalau dulu ya, sekarang ini enggak kan ya. Tidak begitu. Saya dulu pernah di Pramuka itu, Pak pagi-pagi itu salah ngambilnya gitu ke kiri kan, Pak sana masih ada, masa Bapak ngasih 10.000? Mata lu soek, uang ngajar 10.000 tahu nggak 3 jam. Lu 10.000 tinggal semprit aja. Nih 10.000 nih nyenyer nih, ngajar. Ya kan, belum lagi naik ke lantai 3 turun ke bawah. Dapatnya cuma 1 jam 10.000. Itu pun nggak tiap jam orang ngajar. Ada nggak kira-kira orang ngajar 1 hari 8 jam?
robek mulutnya itu. Jam ini ngajar di sini, nanti jam kedua di sini, 3 pulang ininya. Kan nggak ada, ngajarnya di jadwal coba aja dari sini ngaso lagi jam ketiga baru ada. Kalau tuh ada jam pertama bisa matematika, kita jam kedua olahraga. Ada guru matematika campur olahraga kan nggak ada. Tapi saya akui itu SD ataupun ibtidaiyah itu profesor beneran gitu. Apa aja diajar. Kan gurunya kan guru kelas satu saja kan, kecuali mungkin olahraga ya mungkin ya, beda ya. Iya. Agama beda ya gitu, olahraga, agama. Yang lainnya kan satu guru. Itu di Indonesia kan begitu. Profesor itu bisa semua dijawab. Udah kayak Mama Dede aja bisa jawab semua gitu kan. Atau kayak dukun itu kan bisa mengobatin A sampai Z, penyakit ini bisa, penyakit ini bisa. Penyakit dalam, penyakit luar. Itu ngambil jurusan mana gitu sekolahnya. Afabil batili, ditanyakan. Kamu tahu semua rezeki udah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kamu mau akan berbuat jelek, percaya dengan barang hal-hal yang batal, atau kamu tidak akan merasakan nikmatnya Allah yang sudah sangat banyak sekali. Yang kalau saya pernah sariawan aja udah kayaknya dunia kiamat gitu kan. Kena sambal sedikit, nyonyor. Kesenggol sedikit, nyonyor. Cucu ribut berisik pengennya tak pateni gitu kan. Lampunya yang dipateni. Iya, berisik kan ngamuk. Padahal cuma di sini lecet, somplak gitu kan. Tidur salah, ini salah. Pengennya berantem aja gitu. Enaknya diajak tawuran kayaknya menang gitu kalau model begitu tuh. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqun minas samawati wal ardi syai'aw wa la yastati'un. Ini sama saja ceritanya ketika bapaknya Nabi Ibrahim ditantang sama Nabi Ibrahim. Apa tuh ya, dituding-tuding itu sama Nabi Ibrahim. Ngapain itu patung disembah? Coba Bapak minta duit sama itu, nggak bisa kan? Coba Bapak minta ini, nggak bisa kan? Malah bapaknya yang marah. Kamu itu kurang ajar. Ini adalah sesembahannya para leluhur kita. Maka kebanyakan patung waktu zaman itu adalah patung dari bentuk leluhurnya. Marah dia bapaknya. Coba akhirnya dikalungin kampak sama setelah ini kampulin kampak itu patungnya sama Nabi Ibrahim. Tuh nggak ngelawan tuh katanya. Lagi-lagi lu kamu lihat ya. Udah Pak gitu kan, berimanlah, ikutin agama saya. Nggak mau tetap. Sampai dengan saking ribetnya dengan Raja Namrud, setelah dibakar, Nabi Ibrahim kabur ke Palestina. Wah mungkin nggak cocok di tanah ini. Bapaknya namanya Azar dan disebutkan di dalam Al-Quran. Ngengkel. Apa yang kamu petik di situ? Jadi kalau ada anaknya jadi kiai, bapaknya bajingan, mesti terjadi. Ada ceritanya. Iya kan? Nabi Lut, bapaknya kiai, bininya jadi dombret.
Nabi Nuh, bapaknya Kiai, anaknya jadi brahmacora. Ya kan, jadi gitu kan, ada dalam ceritanya itu. Nggak usah kok anaknya Kiai jadi begini ya. Nggak usah. Wala taziru waziratu wizran ukhra. Dosa kita itu atau pahala kita itu tidak bisa untuk menentukan orang lain. Wala dosa itu masing-masing, perilaku itu masing. Adapun pahala bisa menghapuskan dosa ada, tapi ada tata caranya sendiri. Yaitu bersedekah itu diantaranya. Pak, saya bersedekah kepada orang tua saya sendiri yang miskin. Boleh. Walaupun tidak termasuk. Itu sedekah. Coba nantinya akan ribut lagi itu. Masalah zakat dengan sedekah. Zakat sudah ada bagiannya. Sedekah umum. Bisa buat pacar. Kalau pacarnya miskin. Mas, gitu mas. Pacar ente gitu kan. Daripada ngamen dek katanya. Ini sedekah saya gitu. Cintaku padamu teroreret. Wala tadribu lillahil amsal. Allah tuh jangan dipadah-padahkan gitu loh maksudnya. Ditanya kan begitu. Ini adalah, kata Nabi Ibrahim, bapaknya kan, jelmaan daripada leluhur-leluhur kami, sehingga menjadikan dewa. Dewa akan murka, begitu kan. Nah ini kan sudah mensamakan, mensekutukan. Nah ini yang akan bahaya. Wala tusyrik billahi ahada. Itu sih jelas kalimatnya. Ada penghambaan kepada selain Allah, ada banyak sehingga kita lupa bahwa kita punya Allah. Maka Kang Latif sering ngomong, jadidu imanakum la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maksudnya itu. Itu adalah obat buat hati. Tadi cerita asal buat penyakit. Asal sama ginseng itu kan hebat. Sing anak etelu ya wis Kang lah, jangan pakai asal campur gingsengan. Ruwet nanti nambah bantal rusak kabeh. Saya yang kasihan dengan udah Romli lagi. Kita cerita yang begitu tuh dia nggak mageng gitu kan. Apa iya gitu kan ya. Ada tongkat Ali, mana itu? Endro tuh ya, saya jual beli tongkat Ali dia tuh. Ada aja yang nawarin gitu kan. Ya mudah-mudahan 2004 nyerempet juga kepada Adi gitu. Lewat ya? 2024 ya. Punya temen kok disakit hatiin aja. Saya itu tadinya tuh masa sih saya bukan saya sarikan kemat jaran guyang tak bagaimana, cuma saya resiko nggak ngikut Adi, ceweknya ngikut saya kan kuat gitu. Kan tambah repot saya gitu kan. Iya kan, nggak ngikut Adi ngikut saya. Wah lumayan nih ada Rudi Salam katanya. Iya. Rudi Salam lagi. Rudi Salam udah ompong. Ayo lanjut 75-nya Kang. Wa daraballahu matalan abdan. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu masalan abdan ma'lukan la yaqdiru ala syai'in wa ma razaqnahu minna rizqan hasanan fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra
Hal yastawun. Hal yastawuna. Alhamdulillah bal absaruhum la ya'lamun. Wa daraba Allahu masalan rajulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala shay'in wa huwa qallun ala mawla aynama yuwajjihu la ya'ti bi khair. Hal yastawi huwa wa man ya'muru bil 'adli wa huwa 'ala siratim mustaqim. Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang kami beri rezeki yang baik lalu dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dan Allah juga membuat perumpamaan dua orang laki-laki yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu dan dia menjadi beban penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan sesuatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan dan dia berada di jalan yang lurus? Allah membuat contoh. Doroba di sini bukan memukul, membuat contoh. Ada lagi nanti di dalam bahasa Arab, doroba itu bukan memukul tapi tudayal. Tudayal itu kalau telepon zaman dulu kan begitu kan diputar tuh ya. Tek itu tudayal, tuh dial kan. Itu dorob tuh telepon, bukan teleponnya ditonjok gitu kan. Saya memutar telepon. Di sini kalimat doroba itu Allah membuat contoh, karena doroba objeknya adalah masalan. Gitu loh. Membuat contoh, ada seorang budak. Biasanya kalau budak itu kan terserah majikannya, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Satu. Yang satunya buat Allah 2 orang, yang satunya abkam. Ya kan? Abkam itu kan nggak bisa ngomong apa-apa, bisu, gagu. Jadi wah ya berangkat aja. Kalau lapar kan orang bisu kan, itu kan. Saya lapar, gitu kan. Pengen bikin anak gitu kan. Tanya aja sama yang gagu. Kira-kira gitu ngarang aja kan. Gak apa-apa gak diedit juga. Atau membuat contoh kepada orang yang menafkahkan, mensedekahkan hartanya. Ada yang terang-terangan, ada yang tidak terang-terangan. Yang terang-terangan itu dimasukkan tromol. Itu urusannya Hendra. Yang nggak terang-terangan duitnya dilempar ke sana gitu kan. Nanti Garuda yang dapatkannya, ada nggak gitu kan? Hal yastawuna, apakah sama yang terang-terangan tidak terang-terang? Tidak sama di mana-mana. Adakah adanya gagu dengan yang tidak gagu? Tidak. Ada 2 contoh. Allah bikin tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Di balik itu apa hikmahnya? Itu kan. Hal yastawun. Apakah sama mereka? Kita jawab alhamdulillah. Mereka tidak sama. Tapi kita tidak tahu apa rahasianya. Kita sering tidak tahu tentang rahasia itu. Kata orang,
Kalau jam 10 pagi ada orang minta-minta Nabi Khidir gitu kira-kira kan. Apa iya Nabi Khidir atau Khidir gitu kan. Saya itu pernah di Ka'bah itu katanya kalau menjelang maghrib, asar gitu, kamu lihat orang tawaf itu kalau nggak ada kakinya, malaikat gitu katanya. Kalau dulu kan modelnya nggak rapat begitu bisa duduk di depan Ka'bah. Tahun 67-an, 76. Kita lihat di, wah tuh nggak ada kakinya kan, lagi tawaf gitu kan, kita uber-uber tuh. Nggak tahu udah keluar dari Masjid Babu Salam, lagi begini, wah bukan malaikat itu kan, nasib kita lagi gitu kan. Ya kitanya usil gitu kan, usil masih muda, ya Adi aja waktu masih muda umroh, usilnya di pakai kain umroh rembet keder, takut kesenggol ya di begitu tawaf macet terus set ya kan ya kan. Pas di depannya orang Mesir yang kemoe begitu, dot, muak gitu, kaget. Nah, lagi. Bacanya si astagfirullah, tapi diteruskan, di bawahnya wangi sih dia. Udah jangan nanti saya gitu lah. Yang ada kan begitu ya, Dik. Terus walillahi ghaibus samawati wal ard. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ma amrus sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Alam yaraw ila at-tayri musakhkharatin fi jawfis sama' ma yumsikuhunna illa Allah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Dan milik Allah segala yang tersembunyi di langit dan bumi. Urusan kejadian kiamat itu hanya seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Walillahi ghaibus samawati wal ard. Ini kan kalau ente kan ceritanya barang-barang gaib itu kan apa ya, jinibrit gitu kan. Ingat dia pertama itu kalimat yu'minuna bil ghaibi di surat Al-Baqarah yang awal. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Maksudnya apa bil ghaibi itu? Merkayangan, kuntilanak, bukan. Yang ghaib itu adalah hari kiamat juga ghaib. Kuburan aja, masalah kuburan juga ada yang termasukkan itu ghaib. Pernah sampai jalan-jalan ke kuburan, itu kan masuk ke dalam alam barzah? Belum pernah kan kita. Wah, kita percaya ya ada alam namanya barzah. Tinggal percaya saja bahwa itu ada. Orang lain nggak percaya bahwa nanti hari kiamat ada alam barzah. Kita percaya. Amantu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli
Wabil ghaibi itu antaranya itu. Kita percaya nanti hari esok kita akan ditimbang, namanya al-mizan. Ya gaib. Apa bentuknya, kalau timbangan atau kayak apa saya nggak tahu. Jadi Mas, Tuhan sedang apa kita nggak tahu. Nanya Tuhan lagi ngapain gitu kan. Tapi Tuhan dekat. Iya. Kalwarid. Seperti otot leher, saking dekatnya. Ente tahu emang ini nggak kelihatan kecuali kamu pakai kaca pengilon. Bisa tahu dengan Allah itu dekat, kamu harus dengan ilmu. Artinya dengan kaca pengilon tadi. Ilmunya bagaimana? Oh masih jauh. Sholat subuh aja masih jangkep ya. Maksudnya jangkep sama sholat zuhur gitu kan. Akhirnya wa ma amru sa'ah, masalah hari kiamat itu gampang, betul kata Allah itu. Kayak kedipan mata, udah ketemu nantinya. Atau lebih dekat lagi. Semua ala kulli syai'in qadir. Wallahu akhrajakum min duhuri butuni ummatikum. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, bukan perut bapakmu. Bapakmu nggak ada apa-apa, nongkrong, no. Kerjanya cuma ngantuk, jangan pakai nengok, tetep pel sama bapak walum. Kondisinya bagaimana? La ta'lamuna syai'a. Apa kamu dibawain cek? Tidak. Dibawain apa-apa, la ta'lamuna syai'a. Malah nangis lagi kan. Mau nangis ditepuk-tepuk suruh nangis. Wajalan sam awal absor. Yang repot kita adalah wal afidah. Kita nggak merasakan yang afidah itu kan. Sir. Tujuannya apa kamu dilahirkan itu? La'alakum tashkurun. Ingat ceritanya Nabi Luqman. Luqman, ceritanya Luqman itu aniskurli itu kan kepadaku, kemudian wali-walidayya. Untung disebutkan wali-walidayya, kedua orang tuaku. Kalau disebutkan ibu saja, wah saya protes. Ya kan? Orang yang ngentup adalah bapakmu, masalahnya udah perempuan saja. Maka ada hadis yang mengatakan ummuka ibumu. Itu ceritanya sebetulnya kalau saya itu ada salah satunya orang sahabat tuh pengennya perang mulu ngikutin Nabi terus. Akhirnya ditegur, ibu kamu tuh sakit. Urusin itu ibumu. Artinya dalam kondisi apa Nabi Muhammad mengatakan ummuka. Siapa yang diajak bicara gitu kan. Mungkin di bab lain abuka gitu kan. Bapak lu udah gempor di rumah. Kenapa nggak kamu urusin? Bapakmu sudah pikun. Udah makan, aku belum makan. Diketawain dukun. Iya kan? Sulit ngurusin orang sakit. Sabar. Kaitannya syukur dengan syirik jadi satu itu. Syukur sakaro dengan saroka. Aniskurli wali-walidayya. Sampean kalau syirik kepada Allah nggak bakalan mungkin itu syukur kepada kelahiran kamu. Bertautan aniskurli. Kayak begini. Ini yang seringan adzan, yang seringannya Rabb. Hayya 'alas shalah, kan begitu kan ya? Apa setelah hayya shalah? Hayya 'alal falah. Artinya kamu kerjakan sholat akan nanti mendapatkan falah gitu loh.
Bukan yang satu kanan ayat sholat begini, ayat sholat gitu, hanya sekedar tengok-tengok, bengak-bengok. Allah mengajarkan, kerjakanlah sholat supaya kamu dapat falah, gitu loh. Ilmu otak-atiknya kira-kira begitu. Tapi Allah mengisyaratkan di situ. Ada hayya 'alal zakat, terus kemudian hayya 'alal. Padahal saya jarang sholat. Kemarin Jumat hampir saja saya membatalkan sholat Jumat. Hujan gerimis, buka kitab bahaya. Kalau hujan gerimis nggak wajib sholat. Tadi saya putuskan begitu aja kan, enak kan. Begitu hujannya terang, udah matahari, udah nyonya udah ngomel aja tuh. Berangkat sana loh gitu kan. Mau kapan lagi katanya. Terpaksa lah berangkat, nggak dapet tempat. Hujan, ya basah semua, saya di luar. Karena saya nggak bisa duduk kan, bawa kursi, basah semua. Terus kita ngadu kan, tuh kan basah, coba kalau kita nggak sholat, nggak basah. Ngedumel ya, akhirnya berantem. Puasa-puasa berantem. Yang lihat cucu kan lagi ada cucu. Iya. Kalau lagi begitu menarik. Kalau lagi sebentar lagi lebaran menarik juga. Ya Bu ya. Sekarang udah online itu, waduh. Shopee lah, Lazada lah gitu kan. Cocok nggak nih, cocok nggak? Saya diem aja gitu. Duit belum kepegang udah ribut cocok apa enggak. Ini COD, ini COD. Iya kalau COD harganya murah dapat 3 sampai sini. Barangnya lain terus ngedumel gitu kan. Iya bagus itu, setuju. Saya bukti kemarin itu beli itu jagung. Jagung ini belum makanan ini seru. Wah dikirim. Dapatnya dari Shopee tapi yang ada di Semarang. Jagung keripik, jagung ada garam itu kan. Dia seneng gitu kan, bayangannya kan empuk ya. Begitu datang kadal aja ini nggak doyan, saya bilang kadal nih, ya bilang kado marah, itu belinya sekilo gitu kan. Iya marning tapi yang udah daluarsa kan, udah bila setan gitu kan. Ini aja tadi mana itu gorengan, begitu saya nyangkut di sini tuh, wah ini gergaji ini bukan ya. Tapi lontongnya tuh lap 8 tadi itu alhamdulillah nggak buka lagi pakai nasi, pakai itu 8. Alam yaru ila thair. Lihat nggak sih itu burung, kamu lihat tuh. Kecil contohnya kan tuh burung. Musakharati fi jawis samai, terbang di atas langit. Nggak ada yang ngatur kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya juga kalau malam tuh nyetel ada TV luar negeri itu burung terbang berapa ini dari mulai benua yang paling selatan menuju ke utara. Itu kalau manusia dibikin begitu kacau tuh. Bukan? Romli diterbangkan dari Australia menuju Amerika. Ntar musim panas, musim dingin lagi ke sana, balik lagi ke Australia. Itu anaknya keleleran. Ya no? Di pulau ini nyangkut, di pulau ini nyangkut. Gitu kan. Yang satu pas di Afrika bahasanya bahasa Nigeria gitu kan. Yang satu di Eropa mending bagus gitu ya kan. Oh, bahasanya di situ bahasanya Nigeria. Nyampe di New Zealand gitu kan, ganti lagi. Ya untung nggak begitu ya manusia ya. Inna fi dzalika la ayatil li ayatil qaumi yu'minun. Ujungnya begini pertanyaan, kalau sudah beriman sudah. Jangan diutik-utik cerita namanya walillahi ghaibus samawati wal ard. Tinggal percaya saja. Gaib ditanyain lah.
Ente masih ngertinya gaib itu bangsa gaib, bahasa gaib itu yang dunia misteri itu kan. Atau adu nyali, adanya kan begitu, adu nyali, dunia misteri. Banyak pertanyaan itu Kang Dakun, kuburan-kuburan petilasan itu saya keder kadang-kadang itu. Ya sejenis dengan sabda palon apa begitu. Saya kan nggak pernah didongin sabda palon waktu kecil. Apa cerita sabda palon saya juga nggak ngerti. Jangankan sabda palon itu kan. Saya cerita yang sebelahnya saja, yaitu namanya Panguragan. Di situ kan ada Nyimas Gandasari, nggak ngerti saya tentang Nyimas Gandasari. Padahal dia seorang pendekar perempuan. Pasukannya Syarif Hidayatullah. Tapi saya punya keluarga dari kelompok turunannya Nyai Mas Gandasari. Ada Nyai Mas Gandasari. Mesti kalau turunannya dia cakep-cakep. Ya hitam manis lah gitu katanya. Ada lagi Pangeran Lemah Tambak. Dihubungkannya dengan yang ada di Madinah namanya Turabus Sifa. Turab itu lemah, Sifa itu tambah. Tanah yang buat obat. Itu juga saya nggak ngerti itu kok bisa tanah gitu. Ittiba dengan apa yang terjadi di Wadi Fatma di sana namanya Turabus Sifa. Nabi pernah mengobati orang katanya dengan Turabus Sifa. Ada di tempat saya namanya Pangeran Lemah Tambak. Entah itu pembantunya Sunan Gunung Jati yang kemudian jadi dukun atau tabib dengan modal tanah. Kan ada kan. Hanya tanah aja. Kalau saya bisa ngobatin modalnya jigong. Datang sini sembuh bukan gitu. Itu kata Allah ya sudahlah percaya saja, udah jangan diutik-utik gitu tuh. Oh kita kan perlu apa secara logikanya bagaimana dong? Jangan pakai logika. Pegel. Percaya, mantu billahi wa malaikat. Jangan dilogika-logikakan. Nah, kayak Dimas ngelamun tanya sama saya, Pak, Tuhan lagi apa katanya. Lu kira satpam itu Tuhan lagi ngapain gitu kan. Ya hanya omongan aja tuh Dimas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir